mana makalah ini membahas tentang pengaruh irregular seaway terhadap stabilitas kapal dan mengeksplorasi berbagai sistem stabilisasi yang digunakan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pelayaran. Latar belakang. Ada latar belakang dari masalah tulisan saya ini, yaitu di mana stabilitas kapal sangat penting untuk keselamatan dan efisiensi operasional kapal. Irregular seaway dengan gelombang acak menantang kemampuan kapal untuk mempertahankan keseimbangan kapal, yang di mana kondisi laut yang tidak terduga dapat menyebabkan gerakan kapal yang berlebihan dan membahayakan, sehingga memerlukan sistem stabilisasi untuk mengatasinya. Definisi dan pentingnya stabilitas kapal. Stabilitas kapal mengacu pada kemampuannya untuk kembali ke posisi seimbang setelah terganggu oleh daya eksternal seperti angin, gelombang, atau beban yang berlebihan. Stabilitas yang baik adalah kunci untuk menghindari terbalik atau tenggelam, meningkatkan efisiensi dan memastikan kenyamanan penumpang. Stabilitas terdiri dari dua jenis. Yang pertama, stabilitas statis, di mana kemampuan kapal untuk kembali ke posisi seimbang saat miring dalam kondisi diam. Biasanya ini kita dapat melihat kondisi ini di pelabuhan seperti kapal feri dan jenis lainnya. Kedua, stabilitas dinamis, yang dimana kemampuan kapal untuk menahan gangguan dinamis seperti gelombang besar atau muatan yang bergerak. Nah, kejadian ini biasanya sering terjadi ketika kapal sedang berada di laut lepas. Saat pengalaman saya pernah naik kapal Roro, di mana waktu itu lagi ada gelombang besar, mobil atau motor itu ikut lumayan bergeser sih. Jadi itu yang dinamakan stabilitas dinamis. Karakteristik irregular seaway, yaitu irregular seaway terdiri dari gelombang acak yang tidak memiliki pola teratur dengan variasi tinggi, panjang, dan arah gelombang. Gelombang acak ini dibentuk oleh faktor-faktor seperti angin, pasang surut, dan interaksi dengan gelombang lainnya. Biasanya gelombang air laut ini sangat kuat di penghujung tahun, seperti sekarang ini kita lagi musim hujan. Untuk itu makanya hati-hati saat kalian sedang pergi bermudik menggunakan kapal, di mana gelombang sangat tinggi karena guncangan angin begitu kuat. Tinggi gelombang, yaitu periode gelombang, arah gelombang bervariasi secara acak, tidak seragam, dan dapat berubah-ubah. Spektrum gelombang laut. Spektrum gelombang laut menggambarkan distribusi energi gelombang terhadap frekuensi atau panjang gelombang. Spektrum ini memberikan representasi matematis dari gelombang acak dalam irregular seaway, membantu kita memahami perilaku gelombang dan pengaruhnya terhadap kapal. Di mana spektrum itu dapat kita ketahui pada buku ataupun website lain yang sudah spektrum bersuara Moskowitz ataupun yang terkenal sebagai PS, menggambarkan gelombang laut sepertinya berkembang di laut lepas, dan spektrum Dirichlet yang memperhitungkan pengaruh lokal seperti energi gelombang yang sebelum sepertinya dikembangkan. Dampak irregular seaway terhadap kapal. Gelombang dalam irregular seaway menimbulkan berbagai dampak pada kapal, termasuk gerakan berlebihan, tegangan struktur, dan pengaruh terhadap kenyamanan. Gerakan kapal yang berlebihan akibat irregular seaway atau gelombang laut dapat mengurangi stabilitas, yaitu kestabilan kapal, meningkatkan resiko kecelakaan, dan mengurangi kenyamanan penumpang. Dampak irregular seaway ini mempengaruhi yang pertama, satu, gerakan kapal. Ya, kalian tahu kan gerakan kapal seperti rolling, berputar, pitching, dan itu akibat gelombang acak. Kedua, tegangan struktur. Tegangan lentur dan besar pada struktur kapal akibat gaya gelombang. Ketiga, kenyamanan penumpang. Bisa terjadi mabuk laut, kelelahan, dan penurunan produktivitas, ataupun bisa menimbulkan kepanikan berpotensi kalau untuk kenyamanan penumpang. Sistem stabilitas kapal. Sistem stabilitas kapal dirancang untuk mengurangi gerakan kapal yang disebabkan oleh gelombang atau gangguan eksternal, meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pelayaran. Sistem stabilisasi dapat dibagi menjadi 3 kategori, di mana ada sistem pasif, aktif, dan semi-aktif. Masing-masing menawarkan pendekatan yang berbeda untuk menstabilisasi kapal. Yang pertama, sistem pasif. Biasanya menggunakan prinsip sederhana untuk mengurangi gerakan kapal tanpa energi eksternal. Sistem aktif biasanya
Desain lambung kapal memainkan peran penting dalam memastikan stabilitasnya, terutama dalam kondisi laut yang tidak stabil. Bentuk lambung yang optimal, rasio panjang lebar terhadap lebar, dan kedalaman lambung dapat meningkatkan stabilitas dan kinerja kapal. Bentuk lambung yang lebih lebar biasanya di bagian bawah dan lebih sempit di bagian atas untuk meningkatkan stabilitas kapal. Rasio L dan L atau D. Rasio panjang terhadap lebar kapal yang memengaruhi stabilitas. Kedalaman lambung yang mempengaruhi resistensi terhadap gelombang. Kedalaman lambung biasa kita kenal kalau di orang kapal itu namanya draft kapal ataupun tinggi karat air kapal, yaitu di mana lambung yang tenggelam ke air laut. Penempatan muatan yang tepat sangat penting untuk menjaga stabilitas kapal, mempengaruhi pusat gravitasi dan distribusi beban. Muatan harus ditempatkan sedemikian rupa agar pusat gravitasi kapal tetap berada pada posisi rendah dan terpusat meningkatkan stabilitas. Yang pertama, efisien pusat gravitasi. Muatan yang ditempatkan terlalu tinggi atau terlalu jauh dari sumbu dapat menggeser pusat gravitasi. Dua, distribusi beban merata. Muatan harus didistribusikan secara merata untuk menghindari ketidakseimbangan dan kehilangan stabilitas. Tiga, pengaruh beban cair. Perpindahan cairan seperti dalam sistem free-surface effect dapat mengubah distribusi beban dan menurunkan stabilitas. Biasanya kasus pada nomor 3 ini sering terjadi di air balas kapal. Keempat, penggunaan balas. Balas dapat digunakan untuk menurunkan pusat gravitasi, meningkatkan stabilitas. Regulasi dan standar. Regulasi internasional seperti IMO-SOLAS dan standar klasifikasi kapal dari lembaga seperti BNCGL dan ABS menetapkan pedoman yang ketat untuk stabilitas kapal. Sistem stabilitas juga harus mematuhi persyaratan sertifikasi untuk memastikan kinerja yang optimal dalam keselamatan kapal, di mana sertifikasi stabilitas dokumen yang menjamin bahwa kapal memenuhi persyaratan stabilitas. Kedua, sertifikasi sistem stabilitas. Dokumen yang menjamin bahwa sistem stabilitas memenuhi standar keamanan dan kinerja. Baiklah, sekian dari saya tutup dengan wabillahi taufiq.